Halo, gue Rizka and this is Sumenepisasi. Kali ini kita ada tamu spesial banget. Bukan tamu sih, sebenarnya kita yang bertamu di sini ya. Jadi ini ada orang spesial banget. Ada Bapak Kapolres Sumenep. Mantap, Bapak Edo Satya Kendriko. Namanya lucu sekali ya. Ya, enggak. Namanya keren loh, namanya keren tapi Edo Satya Kendriko. Apa kabar Pak Edo? Alhamdulillah baik Mbak. Saya juga masih dalam suasana lebaran, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bila mana selama ini Polres Sumenep dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ke depan kami juga akan berbenah untuk menuju yang lebih baik lagi. Oke, kemarin mudik gak? Belum sempat Mbak, Belum kita kan sempet, masih ya? melaksanakan operasi ketupat Semeru Ya? 2023 ini. Ya. Itu kegiatannya H-7 sebelum lebaran dan H+7 setelah lebaran. Baru nanti operasi ketupat ini selesai di tanggal 2 Mei. Baru setelah itu anggota yang terlibat termasuk saya juga bisa mengajukan untuk cuti lebaran. Pak, boleh cerita dong pengalamannya gimana dari awal nih jadi Taruna Pol sampai sekarang kok ada di sini tuh bittersweetnya. Panjang ya Mbak ya ceritanya ya? Gak apa-apa. Bisa satu hari? Iya. Jadi gini Mbak, saya masuk Taruna Akademi Kepolisian itu tahun 2000. Ya, sebelumnya saya memang asli dari Jember, Jawa Timur. SMA saya di SMA 1 Negeri 1 Jember, Jawa Timur. Kemudian tahun 2000 setelah lulus SMA saya mencoba untuk mendaftar Akademi Kepolisian karena memang kebetulan saya ingin melanjutkan cita-cita atau warisan polisi dari eyang saya, kakek saya. Jadi kakek saya dulu itu terakhir itu dia Kapolwil Besuki di Bondowoso, 2 kali Kapolres di situ Bondo dan Tuban, kemudian Kapolwil Besuki, kemudian dia pensiun. Jadi istilahnya mau meneruskan warisan dari kakek. Kemudian saya lulus dari Akademi Kepolisian tahun 2003. Penempatan tugas saya pertama itu adalah di Polda Jawa Barat, tepatnya di Polres Ciamis. Oh, pertama tuh di Ciamis. Polres Ciamis ya, di sana itu sebagai kerajaan tertua di Jawa Barat, namanya Kerajaan Galuh. Tataran Sundanya itu justru kerajaan itu adalah di Ciamis, Jawa Barat lahirnya itu. Jadi ibu kandungnya Jawa Barat itu adalah di Ciamis. Ciamis benar. Iya betul. Ya, 2,5 tahun saya di Ciamis, kemudian saya pindah ke Polres Kota Bandung Tengah. Ya, Polres Kota Bandung Tengah di bawah Poltekkes Bandung. Kemudian saya sekolah PTIK. Setelah sekolah PTIK saya sempat 1 tahun di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kemudian saya kembali masuk di Akademi Kepolisian sebagai pengasuh Taruna Akademi Kepolisian sampai dengan tahun 2014. Kemudian saya pindah ke Jawa Timur. Jawa Timur pertama kali saya di Polrestabes Surabaya, menjabat Kapolsek Bubutan, kemudian Kapolsek Gubeng, terus kemudian Wakapolres Jember, kemudian saya lanjut sekolah Sespim di tahun 2018. Selesai dari sekolah Sespim saya berkarir di Bareskrim, Badan Reserse Kriminal, di Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Kemudian setelah 3 tahun baru saya menjadi tugaskan di Kapolres Sumenep. Oke, berarti panjang sekali ya. Ya panjang ya. Perjalanan Itu kalau banget. itu kan garis besarnya, kalau disubsubkan lagi ya bisa panjang ceritanya. Iya. Tapi kemarin terakhir tugas kan di Pulau Jawa. Iya. Terus pindah ke Sumenep. Iya. Itu ada culture shock nggak, kayak mulai dari warga-warganya, Kamtipmasnya di Sumenep nih gimana impressionnya? Culture shock itu artinya apa ya? Perubahan culture yang begitu drastis. Saya rasa enggak ya Mbak. Jadi Sumenep ini kan kalau dibilang adalah Solonya Madura. Iya. Gitu. Solonya Madura, dan kebetulan juga ya saya ada juga turun Madura karena bapak saya juga ada darah Maduranya juga kan. Jember itu kan juga ke alkulturasinya kan ke Madura ya. Cuma kalau Sumenep ini adalah lebih menjawani lah istilahnya, karena memang kalau dari sejarahnya itu kan memang kerajaan
ke kerajaan-kerajaan itu kan banyaknya adalah di Sumeneb ya, area Wiraraja, dan memang itu akulturasinya dari Jawa Tengah. Waktu saya juga mengikuti Hari Jadi Kabupaten Sumeneb, justru yang muncul itu adalah gamelan dan bahasanya bahasa Jawa, Jawa Tengah. Wah, ini kok kayak Jawa. Dan saya lihat juga kulturnya masyarakat Sumeneb itu adabnya sangat luar biasa, Mbak. Saya tuh baru lihat ini hampir sama kayak di Jogja, tapi di Jogja itu sudah mulai hilang. Jadi ketika mereka lewat di depan orang yang lebih tua atau mungkin orang yang punya ketokohan dan sebagainya, mereka naik sepeda motor atau mereka turun dari sepeda motor, dibawa jalan sambil nunduk. Kemudian sepeda panjang juga demikian. Kemudian kalau anak-anak itu lewat menunduk di depan. Ini kan salah satu adab-adab orang Jawa, khususnya dari Jawa Tengah, dan banyak memang di Jogja ya, karena kan Kesultanan Jogja kan juga demikian. Ya, ini di Sumeneb ini masih kental juga demikian. Dan juga bahasa Maduranya, kalau saya di Jember kan ini kan bahasa Maduranya kan memang sedikit kasar ya, tapi kalau di sini nih beda karena kayak kalau di Jawa itu kromo inggilnya. Halus-halusnya di sini. Halus sekali itu makanya masyarakat Sumeneb. Jadi kalau dibilang culture shock itu atau perubahan culture secara drastis, saya pikir tidak ya, karena hampir sama, khususnya malah lebih tinggi ya, adabnya ini lebih tinggi, hampir sama dengan di Jawa ya, Jawa Tengah, di Jogja, Keratonan seperti itu. Oke, itu kan kalau culture ya. Kalau dari tindak-tindak pidana kriminal, Kamtibmasnya itu ada perbedaan nggak? Kalau Kamtibmas secara umum sebenarnya hampir sama, ya kan. Di sini juga ramai kalau curanmor, tapi curanmor saya pernah bertugas di kota besar 2 kali, di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Ini jauh, sangat jauh ya. Kalau di Sumeneb ini kayak tindak pidana curanmor ini ya, artinya sebulan itu paling 2 atau 3 kasus curanmor. Kemudian juga yang malah banyak ini juga masalah undang-undang ITE. Ya, karena memang mengingat ya akulturasi budaya Kabupaten Sumeneb yang juga sudah banyak menerima dengan budaya luar, ya kan. Teknologi yang sudah banyak masuk, sehingga kadang saling berucap yang nggak enak di media sosial atau apa itu gampang sekali dilaporkan. Jadi masalah undang-undang ITE ini sangat banyak di Kabupaten Sumeneb terkait dengan masalah ketersinggungan ucapan atau apa, mereka dengan mudahnya itu melapor. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau penganiayaan juga di sini juga sering terjadi penganiayaan ya. Kekerasan dalam rumah tangga juga, khususnya di daerah kecamatan pedalaman itu juga ada, dan juga katanya dengan tidak pidana lainnya itu juga merata lah, hampir sama. Kalau dilihat dari Kamtibmasnya, ada ciri unik nggak sih Kabupaten Sumeneb ini dibandingkan daerah-daerah yang lain? Kalau dari segi Kamtibmas, justru di sini yang paling kondusif ya Mbak ya. Ya, karena memang akulturasi budayanya masyarakatnya yang masih kental dengan adab-adab sopan santun yang tinggi. Kemudian juga secara Kamtibmas, justru dari 4 kabupaten lain, Sampang, Pamekasan, dan juga Bangkalan, justru Sumeneb ini yang paling kondusif ya. Ya, yang artinya kalau masyarakatnya tuh gampang menerima ya dengan lapang datang, dan juga yang kedua masyarakatnya juga gampang memaafkan satu sama lainnya, sehingga hal-hal yang mohon maaf dalam tanda petik misalnya budaya caro atau apa, justru di Sumeneb ini malah jarang ada, bukan nggak hampir nggak ada di sini. Juga pencurian hewan. Waktu saya di Jember itu luar biasa, masalah pencurian hewan sapi itu ya, sampai didedel, dipotong-potong segala macamnya, ini tinggi. Tapi di Sumeneb alhamdulillah selama saya hampir 1 tahun di sini, ini masalah curi hewan juga hampir tidak ada. Ini menandakan apa ya, artinya kesejahteraan masyarakatnya juga sudah lebih baik lagi. Iya. Pak Edo baru hampir 1 tahun di Sumeneb. Begitu baru pindah ke Sumeneb nih, mungkin ada hal yang kayaknya susah deh dijalanin di Sumeneb selama menjabat jadi Kapolres Sumeneb, ada nggak? Ya, mungkin dari segi komunikasi ya. Komunikasi. Iya, komunikasi kan bahasa Maduranya ada beda, karena kan terlalu halus ya, jadi kadang saya nggak ngerti. Jadi menggunakan bahasa komunikasi, bahasa Indonesia atau apa. Memang masyarakat Sumeneb terutama yang di daerah-daerah tertentu atau apa nggak bisa berbahasa Indonesia. Mereka bisa bahasa Madura, yang bahasa Maduranya kan
memang bahasa Maduranya Sumeneb kan sedikit beda ya. Iya. Kita pindah ke Pamekasan atau Bangkalan saja atau Sampang aja ini sudah beda. Nah, ini yang kadang saya juga bingung. Terkendala masalah komunikasi, termasuk juga beberapa pejabat di Sumeneb ini juga lebih banyak ngobrolnya dengan bahasa Madura. Gitu. Kalau dari makanan gimana, Pak? Kalau dari makanan di sini yang terkenal yang saya suka nih apa ya? Kaldu. Oh, doyan bisa sama Kokot ya? Ya, itu ya. Apalagi ditambah sekarang kan istilahnya menggunakan apa? Kacang hijau ya, Mbak ya. Nah, itu ya, kacang hijau kan ya. Arta ya. Arta ya, kacang hijau ya kan itu kan. Kadang awalnya juga ini kok bisa biasa kacang hijau saya manis atau apa, tahu-tahu dicampur kayak gini. Tapi ya ini membiasakan diri ya. Tapi akhirnya sekarang jadi suka. Ya jadi suka ya. Jadi ya, kalau ada teman saya datang dari luar atau apa, saya ajak ke sini, kita siapkan kaldu kokot sama satu lagi yang makanan bergizi tinggi yang enggak ada karbonya itu apa kayak semacam apa tuh, Mbak? Apa? Capcay itu ya, tapi cake ya, itu kan sayur semua ya, itu kan sehat itu ya kan, ya kan, tidak ada karbonya, tidak ada nasi atau apa itu udah sehat enak sudah enak ya kan, pada manisnya ya. Iya, Memang kalau di sini sedikit manis ya, memang hampir sama kayak di Jawa Tengah, daerah Yogyakarta itu kan makanannya cenderung manis Mbak, kayak gudeg ya kan, ayam segala macam, ayam gudeg atau apa, terus itu rata-rata manis, tempe bacem itu kan manis semua. Nah ini hampir sama di sini. Ya cake itu kan manis ya kan, terus kemudian juga apa kaldu kokot dan sebagainya tuh ada sedikit manisnya segala macamnya itu yang saya lihat. Bapak udah jatuh cinta belum sama Sumeneb? Ya? Udah jatuh cinta belum sama Sumeneb? Oh udah dari dulu sudah ya. Iya. Jadi ini apa ya? Tanda-tandanya itu sebetulnya sudah ada ketika saya 2017 Mbak. Ketika saya menjadi Wakapolres Jember, waktu itu saya mewakili Pak Kapolres, dia nggak bisa, saya suruh mengisi narasumber kepada mahasiswa Young Madura. Mahasiswa Young Madura yang bersekolah di STKIP PGRI di Jember waktu itu. Disuruh saya ngisi, disitulah saya bisa tahu, oh ini kami dari Pamekasan Pak, kami dari Bangkalan Pak, kami dari Sumeneb Pak. Oh, baru saya tahu. Ternyata disitulah takdir membawa saya, Allah mempersiapkan. Saya suruh mengenal dulu di 2017, kemudian di 2022 saya ditempatkan di sini. Jadi saya sudah mengenalnya juga. Iya. Karena saya nggak kemana nih Sumeneb ini paling ujung nih. Tapi alhamdulillah di sini yang paling enak segala macamnya. Dan apa ya Mbak ya? Karena berkah atau apa ya istilahnya, kena hawa-hawanya kerajaan-kerajaan ini, jangan salah Mbak, Kapolres Sumeneb ini ada yang menjadi Kapolri. Pak Sutanto itu adalah Kapolres Sumeneb di era tahun 2000. Ya, saya lihat ada fotonya, ini Pak Sutanto. Ya, dia adalah Kapolri kita pada tahun 2006, 2007, 2008 itu. Zamannya Pak Presidennya Pak SBY. Itu apa ya, Pak, berkahnya, barokahnya ya di sananya itu. Semoga nular ya Pak ya. Amin. Tapi Bapak, kita ngomongin Sumeneb lagi nih. Kira-kira selama dari awal menjabat sampai sekarang melihat ada potensi-potensi yang bisa lebih dikembangkan nggak sih di Sumeneb ini? Ya, banyak sekali potensi-potensi Mbak. Terutama kalau orang ngomong Sumeneb itu selalu arahnya ke pulau yang kaya akan oksigen. Yaitu Pulau Giliang. Iya, saya sudah pernah ke sana Mbak. Jadi orang kalau Sumeneb ya, itu ada apa tuh? Ada tempat wisata yang katanya oksigen terbersih nomor 2 di dunia. Setelah yang pertama adalah Jordania, yang kedua adalah di Pulau Giliang gitu Sumeneb ya. Dan luar biasanya Mbak kalau pernah ke sana, Mbak pernah ke sana? Belum pernah. Belum pernah. Saya udah 3 kali ke sana Mbak. Jadi ke sana itu ya, Mbak bisa melihat generasi pertama dan generasi kelima ini ketemu. Kalau generasi pertama kan mungkin kan buyut ya, generasi kedua ini anaknya, generasi ketiga ini cucunya, generasi keempat ini cicitnya, generasi kelima itu kalau ada cindilnya lah. Ini generasi pertama ini masih hidup Mbak. Ya, jadi kalau kita ke sana itu umurnya itu ada yang sampai 110, 120, di atas 100 itu biasa di sana. Karena apa? Itu tadi karena bersihnya oksigen di sana ya, oksigen di sana sehingga mempengaruhi kesehatan dan umur panjang dari mereka semua di sana. Itu banyak tuh, rata-rata di sana tuh orang-orang yang sudah lanjut usia itu masih hidup masih.
Walaupun kalau kita lihat secara face matanya sudah memutih semua atau apa ya sudah rabun atau apa, tetapi dia masih jalan atau apa masih bisa. Dan memang di sana ada titik nolnya yang apa tuh oksigen yang memang benar-benar bersih itu di titik nolnya itu ada di sana. Iya, iya. Keren banget emang itu. Pengen sih ke sana. Besok ke sana ya, Pak ya? Ya, ke sana. Coba Mbak ya. Jadi ini pernah ada ya, Pak Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio pernah ke sana dan membangun lapangan helipad di sana dan membangun Masjid Gatot Nurmantio di sana. Kenapa dia sampai ke sana? Karena informasinya dulu ibunya itu Bu Gatot itu kena asma ya Mbak ya. Kemudian selama seminggu dia stay di sana ibunya itu, alhamdulillah seminggu itu asmanya langsung hilang. Wah. Itu ya langsung bersih karena terapi oksigen di sana ya. Terapi oksigennya. Oksigennya bukan dari udara luar pulau itu tidak, tapi informasi dari bawah dari plankton itu ya, yang lahir dari bawah itu. Benar. Oke, Bapak sebentar lagi May Day. Ya. Ini namanya kalau udah May Day kan di mana-mana konotasinya, wah ini pasti demo di mana-mana nih. Ya. Ini gimana Kapolres Sumeneb udah siap belum? Kalau besok-besok ternyata ada demo nih. Oh gitu ya Mbak ya. Ya. Ini alhamdulillah, ya inilah salah satu kelebihannya Madura, terutama dari di Sumeneb. Untuk buruh di Kabupaten Sumeneb ini tidak ada Mbak. Ya. Jadi nanti yang lainnya rame-rame kita bisa istirahat. Aman. Nah, itulah kelebihannya satu sisi ya. Tanggal 1 hari Februari kita di sini aman. Tapi walaupun demikian kita tetap on call ya. Terutama ada perbantuan pasukan yang harus kita siapkan untuk berangkat ke Surabaya. Ya, karena nanti kan berpusatnya semuanya adalah di Gedung Tugu Pahlawan, Gerahadi, kemudian di gedung kantor gubernur di depan Tugu Pahlawan di sana. Saya udah pernah pengalaman Mbak, karena tahun 2014 sampai 2015 saya Kapolsek Bubutan 2 kali saya di sana. Ya kan itu ya Kapolsek Bubutan itu mengcover Tugu Pahlawan sama kantor DPRD tingkat 1 di sana. Itu kan tiap hari ya demonya dari mana-mana Mbak, namanya provinsi kan. Ya itu jam 4 pagi kita sudah harus apel di sana ya karena masa atau buruh itu dari Sidoarjo, kemudian Pasuruan, Gresik, ya terus kemudian Lamongan, Lumajang juga ada, itu daerah-daerah penyangga itu datang semua, bisa sampai puluhan ribu lah masuk Surabaya. Tapi kalau alhamdulillah di Sumeneb ini tidak ada. Betul, jadi kita bisa ya melanjutkan kegiatan dengan yang lainnya. Ya. Namun demikian kami tidak underestimate, tetap kami juga menyiapkan pengamanan segala macamnya. Kemudian juga kita siapkan pasukan yang standby atau on call, persiapan kalau suatu waktu dibutuhkan oleh Polda Jawa Timur untuk dikirim perbantuan ke Surabaya. Ya. Oke deh, Bapak selama menjabat di Sumeneb, jadi Kapolres Sumeneb, ada kesan-kesan yang menarik gak? Mungkin ada anggota yang unik gitu, mungkin ada perilaku anggota yang menarik nih ya, ternyata ya orang Sumeneb nih ya. Ada yang gitu-gitu gak? Iya. Ini ada Mbak. Ini salah satu yang kita temukan anggota di kepulauan. Oke. Khususnya di Kepulauan Kangayan. Oke. Ya kan? Kangayan tuh Kangean ya? Kangayan. Beda ya Kangean sama Beda. Kangean? Pulaunya Pulau Kangean, tapi di situ ada 2 kecamatan. Kecamatan Arjasa sama Kecamatan Kangayan. Oke. Ya, Kecamatan Arjasa itu kan di Kangean ya. Kalau sebetulnya Kangean, kalau ini di Kangayan. Ya, di sana ini yang mau nanti kita syuting Mbak. Saya udah dengar juga ini untuk polisi inspiratif. Jadi anggota polisi di sana ini dia orang Jawa Tengah, ya, tapi mampu menghidupkan UMKM atau mampu mempekerjakan orang warga di Kangayan. Dia pertama membuat parfum ya Mbak ya, minyak wangi dari kayu apa ya, nanti itu disiapkan, kebetulan kayunya banyak, pohonnya ada di Kangayan itu ada, mereka mempekerjakan orang-orang sana ya kan, kemudian dia buat kayak semacam pabrik kecil, dan nanti ini kayunya ini atau apa disaring atau apa sehingga nanti ekstraknya ini menjadi minyak wangi yang nanti akan dikirim ke Jawa Tengah. Pasarnya sudah ada. Wah. Iya. Jadi anggota polisi ini punya anak buah warga sana ini yang setiap saya bekerja sekitar 40 orang. Itu ya. Jadi ada yang bekerja yang untuk bakar kayunya sehingga diekstrak, kemudian juga ada yang nebang beberapa kayu pohon-pohon ini yang memang
berasal untuk dibuat untuk bahan minyak wangi Arab kalau nggak salah itu katanya seperti itu. Ini mau kita telusuri. Unik ya ternyata. Unik, polisi inspiratif gitu Iya, ya kan. Jadi istilahnya polisi saat ini yang dibutuhkan tidak hanya menjaga keamanan, ini kan penjabaran dari keamanan ketertiban ya. Iya. Kalau masyarakatnya ini ekonominya baik, masyarakatnya ini bekerja dengan baik, ada pekerjaan, ada penghasilan, saya yakin kondisi Kamtipmas juga akan aman terkendali. Ya. Salah satu wujudnya itu tadi, ya, dia punya pemikiran out of the box, ya kan, keluar dari kota. Nggak hanya harus selalu penjagaan atau apa, dia gimana caranya membuat aman. Lihat ini masyarakatnya ini banyak nggak kerja. Oh ada potensi dia punya kenalan terkait dengan dia sampaikan itu kami banyak dapat masalah minyak wangi ini dari kepulauan Kangayan atau apa, dicari oh ternyata ada pohonnya, ada ininya, jadi dipekerjakanlah mereka harian itu. Sekarang masalah sejahtera, kondisinya aman, secara tidak langsung juga menciptakan situasi Kamtipmas yang dengan memperkerjakan mereka masyarakat sejahtera, ya kan situasi Kamtipmas aman, polisi juga kerjanya juga akan lebih enak. Iya betul sekali, Bapak. Itu kan di Kangayan ya. Kalau di daerah daratnya sendiri nih, nggak daratnya semuanya deh di seluruh Sumeneb, ada rencana ke depan nggak sih dari Polres Sumeneb untuk meningkatkan Kamtipmas itu? Ya, rencananya juga kita ini akan naik tipe, Mbak. Saat ini kan Polres Sumeneb ini kan tipe D, ya kan. Ini kita akan naik ke tipe C, di mana nanti kedepannya mudah-mudahan dengan upaya kita nanti Kapolres Sumeneb pangkatnya nggak melatih 2 lagi tapi sudah melatih 3, sudah kombes, ada kolonel itu ya. Saya masih junior ya, saya masih junior. Nanti saya pindah dulu kemana ya, ke Kediri lah, ke Jember lah. Gitu. Jadi rencananya demikian karena melihat sudah saatnya Sumeneb ini dibesarkan untuk situasi Kamtipmasnya ya. Mengingat kita punya bandara, objek vital bandara ya. Bandara apa nih? Trunojoyo. Itu di daratan. Kita juga punya satu lagi bandara di Pagerungan. Iya. Ya kan, bandara itu ya. Ya, itu 2. Kemudian kita juga punya pelabuhan. Pelabuhan Kalianget. Pelabuhan Kalianget ini kan sentra ke Raas, Sapek, ke Putih, Masalembu, ya kan, ada juga ke Talangu, ya kan. Itu terus kemudian juga ada lagi objek vital, yaitu gas alam, ya, yang di Pagerungan itu. Itu kan gas alam bawah laut, ya, itu memasuk wilayah Jawa Timur. Nah, jadi Sumeneb ini yang memasuk, Madura ini yang memasuk untuk gas alam di Jawa Timur. Itu untuk pabrik-pabrik semuanya di Jawa Timur adalah di Sumeneb ini gas alamnya lewat bawah laut. Itu objek vital semuanya, Mbak. Terus kemudian juga jumlah masyarakat Kabupaten Sumeneb yang sudah semakin meningkat, ya. Kemudian juga akan dibangun landasan angkatan laut yang di sana juga akan berpangkat kolonel, dan itulah yang menjadi dasar kita meningkatkan tipe Polres Sumeneb dari tipe D ke tipe C setingkat dengan Polres Malang Kota, Polresta Sidoarjo, Polresta Banyuwangi yang berpangkat kombes. Nanti kalau sudah berpangkat kombes, maka slot jabatan akan semakin banyak dan tentunya jumlah personil juga akan semakin besar, infrastruktur juga akan semakin ditingkatkan sehingga memberikan pelayanan kita terutama di kepulauan-kepulauan, Mbak. Ya. Mbak bayangkan ada satu polsek, seorang kapolsek berpangkat itu dia harus mengcover 23 pulau. Wow. Dan anggotanya aja cuma 12, ya kan. Kesana kesini gimana itu? Ya kan? Kita punya 126 pulau yang berpenghuni hanya ada sekitar 48 ya, 48 itu. 70 sekiannya itu 78 itu tidak berpenghuni. Ya kan? Kalau sudah tidak berpenghuni, tentunya, nah ini yang rawan juga adalah menjadi daerah-daerah tikus untuk penyebaran juga masalah narkoba. Nah, itu yang juga menjadi intens kita. Ya kan? Banyak daerah-daerah di Kabupaten Sumeneb, pulau-pulau ini yang tidak bisa kita cover, yang informasinya banyak sekali peredaran narkoba masuk lewat jalur-jalur itu. Ya, lewat laut, dari mana, dari negara lain masuk ke ini kan bisa nanti. Ya kan? Itu yang kita rawat di sini. Iya, jadi kalau misalnya suatu daerah makin maju, otomatis
tingkat kriminal akan Ya, ada indikasi semakin berkembangnya suatu daerah ya akan juga diikuti dengan semakin kompleksnya permasalahan di masyarakat ya, dengan semakin kompleksnya ini akan memicu tingkat kestabilan Kamtipmas yang juga akan semakin tinggi. Iya. Tapi dari D naik ke C itu selain narkoba kira-kira akan ada tantangan apa lagi ke depannya nih? Ya tentunya nanti tantangan kita di pemilu di 2024 Mbak, ya kan. Tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, jumlah personil juga, ya kemudian juga infrastruktur sarana prasarana demi kesuksesnya pemilu di 2024. Karena pemilu 2024 ini kan nanti kan padat semuanya. Dari mulai pemilihan legislatif, DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2, pilkada, pilbub, bupati, wakil bupati Sumeneb di 2024 juga, ya kemudian pilgub Jatim, Wagub, dan juga di 2024. Nah nanti di 2025 adalah pilkades. Lagi padat banget ya, nih. Lagi padat banget. Iya, kita juga harus mempersiapkan diri karena memang tumpuan daripada Harkamtipmas ini kan memang di kepolisian. Ya, nah, jadi proyek untuk keamanan di kita, dan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang. Oke. Bapak ada pengalaman menarik nggak selama menjabat jadi Kapolres Sumeneb ini yang nggak bisa dilupain so far? Kalau so far sejauh ini pengalaman saya yang menarik yaitu saya tertarik juga dengan apa ya, yang saya katakan dari awal tadi adalah adab atau nilai sopan santun dari masyarakat Kabupaten Sumeneb yang masyarakat Madura ini yang justru lebih seperti Jawa daripada Jawa yang sesungguhnya gitu loh ya, yang saya katakan nilai-nilai yang tadi saya sebutkan ya, kan ada pada mereka ketika mereka berhadapan dengan orang atau apa membuku atau apa segala macamnya ya, dengan turun dari sepeda atau turun dari kendaraan ketika mereka melewati orang yang lebih tua atau apa ya, ini yang sebetulnya masih kental di sini tapi sudah jarang ditemui di daerah Jawa itu aja ya. Terus kemudian yang kedua ya kan saya di Sumeneb ini kan justru pakai apa nih Mbak? Belangkon ya. Nah itu orang yang banyak pakai belangkon gitu. Nah, itu kan kayak Jawa ya kayak itu ya, belangkon merah itu kan ya, belangkonnya Orden ya itu kan satu berarti belangkon itu kan belangkon gitu ya. Terus yang kedua yang ketiga juga saya juga pengalaman saya ini di Sumeneb kan terkenal sebagai kota keris ya. Ya itu ada desa Aing Tongtong, saya juga pernah ke sana ya kan. Jadi pengalaman-pengalaman saya ini justru di sini adalah pengalaman-pengalaman yang terkait dengan masalah budaya di sini. Ya, kultur pariwisata segala macam itu yang saya senang di sini. Ya kan saya lihat ternyata beda ya antara kerisnya orang Jawa dengan kerisnya orang Madura. Ya kan. Dan ini aja di Sumeneb. Kalau kerisnya orang Jawa ini kan ini ya. Meliung-meliung ini ya, ada lebih ya. Kalau kerisnya Madura yang asli itu yang lurus ini ya. Nah, itu yang lurus. Ya, kemudian juga dengan kaitannya dengan lain, kalau masalah Kamtipmas saya katakan di sini tidak ada sih, hampir sama. Dan justru malah nggak ada hal-hal yang menonjol atau yang berbeda. Bapak anak muda Sumeneb ini sangat amat tertarik untuk jadi polisi. Itu kayaknya udah banyak sekali nih. Ada pesan-pesan nggak untuk mereka yang mungkin mau daftar? Iya betul ya. Jadi gini Mbak, kemarin itu sudah ada pembukaan penerimaan anggota Polri dari mulai Taruna Akpol, Bintara tugas umum, Bintara tugas khusus sampai dengan Tamtama ini terkumpul hampir sekitar 136 yang mereka berangkat ini cukup antusias, cukup besar. Ya kan, ini menandakan bahwa mereka sangat antusias sekali terhadap profesi kepolisian, ya kan, dan juga sudah banyak istilahnya pemimpin Polri yang berasal dari Sumeneb. Kayak kita ketemu sama ada Kombes Alfian, ya kan, beliau juga senior saya, ya, yang pernah jadi Kapolres Jember, Kapolres Probolinggo Kota dan sebagainya, yang menandakan bahwasanya anak-anak muda, generasi muda Kabupaten Sumeneb ini juga punya antusias yang tinggi terhadap profesi kepolisian. Dan saya juga berpesan kepada mereka ya kan, selalu ketika mereka mendaftar, ketika mereka
sudah siap untuk kompetisi terkait dengan ujian-ujian yang harus mereka hadapi, saya selalu titip pesan kepada mereka. Yang pertama adalah luruskan niat, Mbak. Tasihul niat, luruskan niat. Ya, saya tekankan kepada mereka, kamu jangan berpikiran untuk menjadi polisi untuk jadi kaya. Ya kan? Mau jadi polisi untuk dapat hedon meres masyarakat atau apa? Iya, Mbak. Iya, benar. Kalau kamu berpikiran seperti itu, niatmu dari awal sudah jelek lurus, saya yakin 100% Allah akan mengangkat kamu. Kamu akan digagalkan oleh Allah mau di level mana aja. Bisa jadi nanti kamu jadi polisi, kamu nanti dipecat pada saat itu. Ya, karena niatmu sudah buruk dulu. Ya, kamu ingin mencoreng institusi polisi. Luruskan niat kamu dulu. Ya. Luruskan niat kamu, tasihul niat. Luruskan niat kita bersih. Saya ingin jadi polisi adalah yang pertama, saya ingin memberikan kebanggaan dan mengangkat derajat keluarga saya. Kemudian yang kedua, saya ingin membaktikan diri kepada bangsa negara. Saya ingin menghibahkan atau mewakafkan tubuh saya, fisik saya, pemikiran saya untuk membesarkan Polri. Kalau kamu niatmu sudah lurus seperti itu, insya Allah saya yakin karir kamu di kepolisian juga akan bagus. Kamu akan lulus dengan baik, ya kamu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi kalau dari awal niat kita saja sudah punya pemikiran yang jelek, saya yakin Allah akan mengangkat kamu, entah itu di ujiannya, gagal di ujian, ataupun nanti setelah kamu jadi polisi, kamu bisa dipecat. Jadi selalu saya pesan, luruskan niat. Kalau sudah niat kita lurus atau apa, kita mempersiapkan segala satunya akan enak. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Iya. Ini udah ganggu waktunya kita. Lama ya kita yang ngobrol ini ya. Udah pernah ngantri motor curian? Serius? Pernah Bapak? Gimana? Pernah ngantri motor curian sendiri? Iya, kita program kita Sumenep ini, Mbak. Serius? Ya, ini jadi apa? Jadi headline di mana-mana itu. Ya inovasi kita ya. Selama ini kan, mohon maaf, yang hilang motor itu kan masyarakat yang nggak mampu, yang menjadikan motor itu adalah sebagai mata pencarian untuk ojek dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat yang jauh atau apa ya kan, seringkali motor sudah dapatkan ya, nanti antar sendiri, ambil sendiri di Polres atau apa ya, kalau informasi itu tersampaikan. Kalau tidak, ya kan nanti kan mereka akan nunggu segala macamnya. Maka daripada itu, kemarin kita berhasil mengungkap 12 barang bukti, semuanya diantarkan kembali ke rumahnya. Jadi mereka lagi pemabuk, atau ada motor dulu, ini motor saya dibawa polisi. Saya kira di situ Kapolres membawa motor curian. Ya, maksudnya berita ini kok jadi hat-trick ini motor curian. Maksudnya membawa motor curian, hasil curian ini untuk dikembalikan lagi gitu. Ini buat ya, clickbait kan gitu. Biasa. Makasih banyak loh Bapak. Ya, sama-sama Mbak. Jadi semoga jadi apa ya? Mungkin karena selama ini yang namanya polisi image-nya agak sedikit jelek. Ternyata loh se-humble ini loh ternyata ya. Dan ingat juga ya buat kalian yang mau pengen jadi polisi, jangan jadi oknum yang mencoreng. Ya. Luruskan niat kita, tasihul niat yang bersih dulu, niat yang suci, nanti Allah akan mudahkan segala sesuatu. Iya, benar. Thank you so much for watching. I'll see you guys next time. Bye.